Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel Dongengin, tempat di mana cerita-cerita penuh makna dan keajaiban hidup kembali dalam kata-kata. Di sini, kami mengajak kalian menjelajahi dunia yang penuh emosi, keajaiban, dan pelajaran berharga. Setiap cerita punya kekuatan untuk menyentuh hati, dan siapa tahu, mungkin cerita kali ini bisa menginspirasi kalian. Setiap cerita yang kami bagikan adalah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya, dan di balik setiap tantangan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Malam ini, dengarkanlah sebuah kisah yang menghangatkan hati tentang keberanian seorang lelaki tua yang tak pernah pada meski usia terus berjalan. Sebuah kisah tentang pengorbanan, rasa tanggung jawab, dan bagaimana seorang pahlawan sejati tidak membutuhkan jubah, tetapi hanya hati yang besar. Jadi, duduklah dengan nyaman, siapkan hati, pikiran, dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel kami. Karena cerita kali ini akan membawa kita menyaksikan keajaiban yang tak terduga. Di sebuah lingkungan kecil di pinggiran California, malam itu angin sepel-sepel menggetarkan dedaunan, membawa udara dingin musim dingin yang menyusup ke sela-sela rumah-rumah kayu tua. Manuel duduk di kursi goyangnya di beranda kecil, ditemani secangkir teh hangat yang mengepul. Rambut putihnya tampak berkilauan di bawah sinar bulan, wajahnya penuh kerut tanda perjalanan panjang hidupnya. Ia memandang kebun mawar kecil di depannya yang mekar indah, karya tangannya selama bertahun-tahun. Baginya, inilah ketenangan sejati setelah menghabiskan puluhan tahun dalam pekerjaan yang membawanya ke ambang hidup dan mati, menjadi seorang pemadam kebakaran. Setelah pensiun 2 dekade lalu, Manuel telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani hidup yang damai. Tak ada lagi deru sirene, tak ada lagi adrenalin yang memompa saat menghadapi kobaran api, tak ada lagi rasa takut kehilangan nyawa rekan kerja di tengah tugas. Semua itu kini hanya menjadi kenangan yang perlahan memudar. Meski sesekali ia terbangun di tengah malam dengan ingatan samar akan suara-suara berteriak minta tolong dari masa lalu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia bersyukur atas kedamaian yang ia miliki. Manuel meminum tehnya perlahan, membiarkan rasa hangat mengalir di tenggorokannya. Ia memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit, merasa hidupnya sempurna meski sederhana. Rumah kecilnya yang penuh kenangan adalah dunia baginya. Di dalamnya terdapat foto-foto tua dirinya bersama istrinya, Maria, yang telah berpulang 5 tahun lalu. Meski rindu, Manuel merasa Maria selalu hadir di setiap sudut rumah ini, dalam harum roti panggang yang menguar di dapur atau dalam dentingan piano tua yang ia mainkan sesekali. Namun, meski hidupnya tampak damai, ada sesuatu yang tak pernah hilang dari Manuel. Naluri seorang pemadam kebakaran. Di benaknya, ia selalu siap jika suatu saat panggilan darurat datang, meskipun tubuhnya kini tak lagi sekuat dulu. Baginya, menjadi pemadam bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Ia tak pernah mengira bahwa panggilan itu akan datang lagi, malam ini, dengan cara yang tak terduga. Angin malam membawa aroma yang berbeda. Bau asap yang tipis, hampir tak terasa, tetapi cukup untuk membuat Manuel mengerutkan kening. Ia berdiri dari kursi goyangnya, menajamkan indera. Dalam pekerjaannya dulu, ia diajarkan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, dan bau asap ini mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia kenali dengan baik, kebakaran. Ia memandangi sekeliling, mencoba mencari asal bau itu. Hanya beberapa detik kemudian, terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. Kebakaran! Tolong! Ada kebakaran! Teriakan itu menusuk malam yang tenang, membuat jantung Manuel berdegup lebih cepat. Tanpa pikir panjang, ia meraih jaket tebalnya dan berjalan keluar dari pekarangan. Tubuhnya mungkin telah renta, tetapi langkahnya tetap mantap, seperti seorang prajurit yang dipanggil kembali ke medan perang. Ketika Manuel tiba di lokasi, ia melihat api berkobar hebat melahap sebuah rumah kecil tak jauh dari tempat tinggalnya. Kobaran api berwarna jingga dan merah memantul di wajah-wajah panik para tetangga yang berkumpul.
Beberapa dari mereka mencoba menyiramkan air dengan ember kecil. Tetapi jelas itu tak cukup untuk melawan monster yang melahap segalanya. Asap tebal membubung tinggi ke langit, bercampur dengan jeritan dan isak tangis. Manuel memicingkan mata, mencoba memahami situasi. Di tengah kerumunan, seorang wanita muda berlutut di tanah, menangis dengan suara yang memecah hati. "Tolong anak saya. Bayi saya masih di dalam." Suaranya melengking, penuh keputusasaan. Manuel merasakan sesuatu yang asing namun akrab dalam dirinya. Panggilan untuk bertindak. Para tetangga yang ada di sana tampak bingung dan tak berdaya. Beberapa mencoba menenangkan wanita itu, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, takut pada api yang semakin membesar. Manuel mendekati salah seorang pria yang tampak mengangkat ember, bertanya cepat, "Di mana bayi itu?" Pria itu menunjuk ke arah lantai atas rumah. "Kamar bayi ada di lantai 2. Tapi sudah terlalu berbahaya untuk masuk." Manuel menatap kobaran api. Matanya yang sudah mulai buram karena usia kini bersinar dengan tekad yang tak pernah padam. Semua orang di sekitarnya tampak ragu untuk bertindak. Tetapi bagi Manuel, ia tahu waktu adalah musuh terbesar. Setiap detik yang berlalu bisa menjadi penentu hidup dan mati bayi itu. Ia menarik napas dalam, meskipun udara sekitar penuh dengan bau asap yang menyengat. "Berikan aku selimut basah," katanya tegas kepada kerumunan. Beberapa orang mencoba membujuknya untuk mundur, tetapi ia menggeleng dengan mantap. "Saya mantan pemadam kebakaran. Jika ada yang bisa mencoba, itu saya." Kalimat itu diucapkannya dengan suara berat, penuh keyakinan. Ia tak peduli jika ini mungkin misi terakhirnya. Bagi Manuel, menyelamatkan nyawa adalah warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan. Dengan cepat, seseorang memberikan selimut yang baru saja dibasahi air. Manuel membungkus tubuhnya dengan kain itu, lalu melangkah mendekati pintu rumah yang sudah hangus sebagian. Hawa panas menerpa wajahnya, tetapi ia tak mundur. "Pegang kendali, Manuel," gumamnya pada dirinya sendiri. Seperti yang biasa ia lakukan bertahun-tahun lalu saat menghadapi situasi darurat. Dengan langkah mantap, ia memasuki kobaran neraka yang menunggu di dalam. Di belakangnya, para tetangga hanya bisa terdiam, menatap punggung renta itu menghilang di balik pintu yang kini diselimuti api. Bagi mereka, Manuel mungkin hanya seorang kakek tua. Tetapi malam ini, ia adalah seorang pahlawan yang baru saja memulai perjuangan besarnya. Kobaran api menyambut Manuel begitu ia memasuki rumah yang nyaris runtuh. Udara panas menusuk paru-parunya, dan asap tebal mulai mengaburkan pandangannya. Aroma kayu terbakar dan plastik meleleh begitu kuat, hingga membuatnya batuk berulang kali. Namun, Manuel tahu ia tidak punya waktu untuk ragu atau takut. Tangisan bayi itu masih terdengar samar dari lantai atas, membimbing langkahnya seperti suara kecil dari surga yang memohon untuk diselamatkan. Tangga kayu di ruang tamu berderit di bawah berat tubuhnya, sebagian sudah hangus terbakar dan rapuh. Dengan hati-hati, Manuel menekan setiap pijakan, memastikan ia tidak jatuh. Selimut basah yang melilit tubuhnya mulai mengering, hawa panas semakin menyengat kulitnya. Di tengah jalan, sebuah balok kayu besar runtuh dari langit-langit, menghantam lantai di dekatnya. Manuel melompat mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Tetapi ia segera melanjutkan langkah dengan napas terengah-engah. Saat mencapai lantai atas, asap semakin pekat. Manuel merangkak, mencoba menghindari lapisan tebal itu yang menggantung di udara. Di tengah kesunyian yang mengancam, tangisan bayi itu menjadi suaranya. Ia meraba-raba dinding yang panas, mencari pintu kamar yang disebutkan oleh pria tadi. Jantungnya berpacu, memompa adrenalin seperti saat-saat ia bertugas puluhan tahun lalu. Setiap suara gemuruh api yang mendekat mengingatkannya bahwa ia berpacu dengan waktu. Akhirnya, ia menemukan pintu kamar yang masih tertutup. Gagang pintu itu panas, membakar telapak tangannya. Dengan satu dorongan kuat,
Manuel membuka pintu tersebut. Di dalam kamar, api telah mulai menjalar ke dinding, tetapi belum sepenuhnya melahap ruangan itu. Di sudut, ia melihat Lukas, bayi kecil itu, terbaring dalam ayunan. Tubuh mungilnya menggigil, tangisannya menggema, membuat hati Manuel seakan teriris. Manuel segera meraih bayi itu, membungkusnya dengan selimut yang tersisa. "Tenang, Nak, aku akan membawa kita keluar," bisiknya dengan suara serak akibat asap. Lukas berhenti menangis sesaat, seolah merasakan kehangatan dan ketenangan dalam dekapan Manuel. Namun, saat ia berbalik menuju pintu, situasi semakin memburuk. Api telah menjalar ke pintu keluar, memotong jalan kembali ke tangga. Pikiran Manuel berputar cepat. Ia memindai ruangan, mencari jalan alternatif. Matanya tertuju pada sebuah jendela di sisi lain kamar. Meski kaca jendela itu tampak mulai retak karena panas, itu satu-satunya pilihan. Dengan langkah cepat, ia mendekati jendela sambil tetap memeluk Lukas erat-erat di dadanya. Ia menggunakan siku untuk memecahkan kaca. Pecahannya terlempar keluar, menciptakan lubang yang cukup besar. Di luar, Manuel melihat beberapa tetangga yang berkumpul. Mata mereka tertuju ke arah kamar tempat ia berdiri. "Tolong, bawa tangga ke sini," teriaknya. Suaranya terpotong oleh batuk akibat asap. Salah satu pria di bawah mendengar dan berlari mencari tangga darurat. Manuel menunggu dengan cemas. Setiap detik terasa seperti seabad. Sementara itu, suara gemuruh dari dalam rumah semakin keras. Balok-balok kayu mulai jatuh satu persatu, membuat lantai di bawahnya bergetar. Akhirnya, tangga itu tiba. Dua pria mendirikannya tepat di bawah jendela. "Cepat, naikkan ke sini," teriak Manuel. Dengan hati-hati, ia mulai menurunkan tubuhnya keluar jendela, menginjak anak tangga pertama sambil tetap memegang Lukas. Namun, kaki Manuel hampir terpeleset ketika salah satu anak tangga terasa goyah. "Pegang tangganya kuat-kuat," serunya kepada para tetangga di bawah. Saat Manuel perlahan menuruni tangga, asap dan api mulai merambah ke jendela. Ia merasakan panasnya di punggungnya, tetapi ia terus bergerak. Di bawah, para tetangga menengadahkan tangan mereka, siap membantu jika sesuatu terjadi. Nafas Manuel semakin berat, tetapi ia tak memperlambat langkahnya. "Hanya sedikit lagi," gumamnya, seperti memberi semangat pada dirinya sendiri. Akhirnya, kakinya menyentuh tanah. Kerumunan langsung bersorak, tepuk tangan bercampur dengan suara isak tangis bahagia. Ana, ibu bayi itu, segera berlari menghampiri Manuel. Tangannya gemetar saat menerima Lukas yang masih terbungkus selimut. Ia menangis terisak-isak sambil menciumi bayi itu, mengucapkan doa-doa syukur. "Terima kasih, terima kasih," ucapnya berulang kali kepada Manuel, matanya penuh air mata. Manuel hanya tersenyum lemah, tubuhnya gemetar akibat kelelahan. "Dia aman sekarang," katanya dengan suara parau. Namun, saat ia mencoba berdiri tegak, tubuhnya hampir limbung. Para tetangga segera menangkapnya, membantunya duduk di atas kursi yang disediakan. Meski tubuhnya terlihat lelah dan napasnya tersengal-sengal, sorot matanya tetap tenang. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ketika mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba, mereka menemukan bahwa Manuel telah lebih dulu menyelamatkan nyawa yang paling berharga malam itu. Para petugas menepuk bahunya, menghormati keberanian seorang pria tua yang telah mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Namun, bagi Manuel, ini bukan soal keberanian. "Ini hanya panggilan jiwa," bisiknya pelan, sebelum membiarkan dirinya istirahat sejenak di tengah sorakan para tetangga yang menganggapnya sebagai pahlawan. Di bawah bayang-bayang rumah yang kini hampir rata oleh api, Manuel duduk terengah-engah di kursi yang disediakan oleh para tetangga. Wajahnya penuh jelaga, keringat bercampur abu mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Di pangkuannya,
Ana berlutut dengan Lukas yang kini terlelap di pelukannya. "Pak, Anda penyelamat kami," bisik Ana dengan suara serak, air mata mengalir deras di pipinya. Namun, Manuel hanya menggeleng pelan. "Dia berhak hidup, dan itu tugas kita semua untuk memastikan hal itu," jawabnya lirih, matanya menerawang. Kerumunan tetangga yang menyaksikan penyelamatan heroik itu mulai mendekat, memberikan tepukan di bahu Manuel sambil mengucapkan terima kasih dan pujian. Namun, di dalam hatinya, Manuel tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah sisa dari kewajibannya yang belum selesai. Semua orang punya cara untuk memberi kembali kepada dunia, pikirnya. Namun, suara batu kering yang menyakitkan tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, membuat para tetangga khawatir. "Pak, Anda harus diperiksa. Paru-paru Anda mungkin terkena asap," kata seorang pria yang bekerja di rumah sakit terdekat. Namun Manuel menepis kekhawatiran itu dengan anggukan kecil. "Nanti," katanya sambil tersenyum tipis. Pandangannya tertuju ke arah rumah yang kini menjadi tumpukan puing-puing hitam. Kobaran api yang melahap rumah itu perlahan mulai padam berkat usaha petugas pemadam kebakaran yang baru tiba. Namun, pemandangan itu menyisakan bekas luka dalam di hati semua orang yang menyaksikan. Di tengah kesibukan para pemadam kebakaran, salah satu petugas mendekati Manuel. "Pak, Anda yang menyelamatkan bayi itu? Itu tindakan yang sangat berani. Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko seperti itu, terutama di usia Anda," katanya dengan nada kagum. Manuel hanya tersenyum kecil, menggenggam cangkir teh yang kini telah kosong, bekas dari rumahnya sebelum tragedi terjadi. Keberanian itu tidak datang dari usia. "Nak, itu datang dari hati," jawab Manuel pelan, kata-katanya menggantung di udara seperti pelajaran yang tak ternilai. Namun, di balik semua pujian dan sorakan itu, Manuel merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Bukan hanya karena asap yang telah ia hirup terlalu banyak, tetapi juga bayangan lama yang tiba-tiba muncul kembali. Kenangan akan tugas-tugas penyelamatan di masa lalu berkelebat di pikirannya. Wajah-wajah orang yang pernah ia selamatkan, dan juga mereka yang tak sempat ia selamatkan, kini terasa begitu nyata. Ada rasa bahagia karena berhasil, tetapi ada juga rasa bersalah yang selalu membayang. Saat malam semakin larut, ambulans datang untuk memeriksa kondisi para korban. Ana dan Lukas segera diangkut untuk memastikan mereka baik-baik saja. Sebelum masuk ke dalam ambulans, Ana kembali menatap Manuel dengan mata penuh haru. "Pak, kami tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan malam ini. Anda telah mengembalikan hidup saya," katanya. Manuel hanya tersenyum, meski tubuhnya semakin terasa lelah. "Jagalah dia baik-baik, Nak," ucapnya pelan, mengarahkan pandangan ke Lukas. Ketika ambulans itu melaju pergi, Manuel kembali duduk sendirian di tengah kerumunan yang mulai menyusut. Beberapa tetangga mencoba menawarinya makanan atau minuman, tetapi ia hanya meminta waktu untuk duduk dalam keheningan. Pandangannya tertuju ke langit malam, di mana asap hitam perlahan memudar, tergantikan oleh langit yang penuh bintang. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Namun, suara seorang anak kecil dari kerumunan membuyarkan pikirannya. "Kakek itu pahlawan, kan, Bu?" tanya anak itu dengan polos kepada ibunya. Sang ibu mengangguk dan tersenyum, menatap Manuel penuh hormat. Kata-kata anak itu membuat dada Manuel terasa hangat. Meskipun ia tahu ia tidak membutuhkan gelar itu. Yang ia inginkan hanyalah memastikan nyawa kecil itu tetap hidup, apapun yang terjadi. Seorang tetangga yang juga mantan rekannya di unit pemadam kebakaran datang mendekat. "Kamu masih seperti dulu, ya? Selalu mengambil risiko untuk menyelamatkan orang lain. Tapi, kali ini aku benar-benar khawatir. Tubuhmu tidak sekuat dulu, Manuel," katanya dengan nada prihatin. Manuel menatap temannya, bibirnya mengulas senyum lemah. "Tubuhku mungkin lemah, tapi semangatku tidak akan pernah redup," jawabnya tegas.
Ketika para petugas pemadam kebakaran selesai memadamkan api, mereka mendekati Manuel untuk memberikan penghormatan. "Pak, jika Anda masih muda, kami pasti merekrut Anda kembali," salah satu dari mereka berkata dengan nada kagum. Manuel hanya terkekeh kecil, meskipun batuk yang semakin parah segera menyusul. "Hari-hariku sudah berlalu. Nah, sekarang giliran kalian yang melanjutkan tugas ini," balasnya. Namun, di tengah malam yang mulai hening, Manuel menyadari satu hal yang penting. Keberanian bukanlah sesuatu yang hanya muncul di saat krisis, melainkan sesuatu yang harus selalu ada dalam diri, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baginya, malam ini bukanlah soal menjadi pahlawan, melainkan soal menjadi manusia. Manusia yang tidak berpaling ketika panggilan jiwa mengetuk. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, Manuel berdiri dengan perlahan, tubuhnya terasa berat, tetapi langkahnya tetap tegas. Ia memandang puing-puing rumah yang terbakar, dan di dalam hatinya, ia merasa damai. "Satu lagi nyawa terselamatkan," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak keberanian di hati setiap orang yang menyaksikan malam itu. Malam itu semakin larut, dan sisa-sisa kejadian dramatis di rumah yang terbakar perlahan mereda. Para tetangga yang sebelumnya berkumpul mulai kembali ke rumah mereka, membawa cerita keberanian Manuel untuk dibagikan ke keluarga masing-masing. Namun, Manuel tetap tinggal di kursi yang telah ia duduki sejak penyelamatan itu. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya mulai disergap bayang-bayang masa lalu. Ia menatap ke arah bekas rumah yang hangus, api telah padam, tetapi di hatinya, kobaran lain mulai membakar. Kenangan akan sesuatu yang telah lama ia pendam. Sebuah suara lembut memecah kesunyian. "Pak, apa Anda baik-baik saja?" tanya seorang pria muda, petugas pemadam kebakaran yang terlihat kelelahan tetapi penuh rasa hormat. Manuel mendongak, mengangguk lemah. "Aku baik, Nak. Hanya butuh waktu sebentar," katanya sambil memaksakan senyum. Namun, pria itu tetap berdiri di dekatnya, merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang terjadi dalam diri lelaki tua itu. Ketika pria muda itu berlalu untuk melanjutkan pekerjaannya, Manuel kembali memejamkan mata. Tetapi kali ini kenangan lama menyeruak tanpa ampun. 25 tahun lalu, ia pernah berada dalam situasi yang sama. Waktu itu, Manuel masih seorang pemadam kebakaran aktif, kuat, dan penuh semangat. Ia juga menyelamatkan seorang anak kecil dari rumah yang terbakar. Namun, malam itu tidak berakhir dengan sorakan atau pujian. Dalam ingatan yang berkelebat, Manuel melihat wajah bocah itu lagi, tubuhnya yang kecil diangkat dari reruntuhan. Bocah itu selamat. Tetapi ayahnya yang saat itu terperangkap di kamar lain tidak bisa diselamatkan tepat waktu. Manuel mencoba masuk kembali, tetapi api terlalu besar, dan rekan-rekannya menariknya keluar untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tangisan ibu bocah itu yang menyalahkannya terus menghantui pikiran Manuel selama bertahun-tahun. Malam itu adalah pertama kalinya ia merasakan keputusasaan sebagai pemadam kebakaran. Sejak saat itu, Manuel selalu membawa rasa bersalah itu, meski orang-orang di sekitarnya memuji keberaniannya. Ia belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua nyawa bisa diselamatkan. Namun, rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Malam ini, melihat Lukas yang selamat di pelukan ibunya, Manuel merasakan sedikit penebusan. Namun, bersama penebusan itu muncul pertanyaan yang sulit. Mengapa ia tidak bisa menyelamatkan semuanya? Di tengah pergolakan pikirannya, seorang tetangga mendekat, membawa secangkir kopi panas. "Minumlah ini, Pak Manuel. Anda benar-benar luar biasa malam ini," katanya dengan tulus. Manuel menerima cangkir itu, tetapi ia tidak langsung meminumnya. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Ia menatap langit, mencari jawaban atas perasaan yang terus mengguncangnya. "Pak Manuel, apa Anda pernah takut?" tanya tetangga itu tiba-tiba. Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam hati Manuel dengan keras. Ia terdiam sejenak, memutar cangkir kopi di tangannya.
Ketakutan itu selalu ada, jawabnya akhirnya. Tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan itu menang. Kalau aku biarkan diriku takut, malam ini aku tidak akan masuk rumah itu, dan mungkin bayi itu tidak akan selamat. Kata-kata itu terasa jujur, tetapi Manuel tahu ada lapisan lain dalam dirinya yang belum ia ungkapkan. Di sudut pikirannya, ia bertanya-tanya apakah ketakutannya di masa lalu yang membuatnya tidak berhasil menyelamatkan ayah bocah itu. Apakah ia terlalu lambat? Apakah ia terlalu ragu? Keraguan itu selalu menghantuinya. Bahkan saat semua orang memujinya sebagai pahlawan. Keberanian, pikirnya, bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski rasa takut itu menghancurkanmu. Ketika tetangga itu pergi, Manuel memutuskan untuk berdiri. Tubuhnya terasa berat, tetapi ia ingin berjalan ke arah puing-puing rumah itu, seperti ingin memberi penghormatan. Setiap langkah terasa seperti membawa beban bertahun-tahun yang ia simpan dalam hati. Ia berhenti di depan reruntuhan pintu depan, memandangi apa yang tersisa. Debu, abu, dan sisa-sisa benda yang tak lagi dapat dikenali terhampar di depannya. Manuel berlutut perlahan, tangannya menyentuh tanah yang hangus. Aku berharap aku bisa menyelamatkan lebih banyak, gumamnya kepada dirinya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan kotoran dan jelaga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mengizinkan dirinya menangis. Bukan karena kelemahan, tetapi karena rasa kehilangan yang selama ini ia tahan. Di kejauhan, seorang tetangga memanggil namanya, tetapi Manuel tidak segera menjawab. Ia hanya duduk di sana, membiarkan malam yang dingin memeluknya. Dalam keheningan itu, ia merasa Maria, istrinya, seperti hadir di sisinya, membisikkan sesuatu yang lembut, seperti dulu saat ia pulang dari tugas berat. "Kamu sudah melakukan yang terbaik." Suara itu terngiang di telinganya. Ketika Manuel akhirnya berdiri, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu luka-luka masa lalu tidak akan sepenuhnya sembuh. Tetapi malam ini, ia merasa telah mengambil satu langkah kecil menuju pengampunan. Bukan hanya dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dengan langkah perlahan, ia kembali ke kursi tempat ia duduk sebelumnya, menunggu pagi yang akan datang membawa harapan baru. Fajar mulai menyingsing, membawa semburat oranye dan ungu di langit Los Angeles. Asap sisa kebakaran masih mengepul tipis dari puing-puing rumah yang hancur, tetapi suara kehidupan perlahan kembali terdengar. Burung-burung mulai berkicau, dan suara langkah-langkah kaki tetangga yang penasaran terdengar di jalan kecil yang basah oleh embun. Namun di tengah semua itu, Manuel masih duduk di kursi kayunya, pandangan matanya kosong, seolah pikirannya tertinggal di malam sebelumnya. Pagi itu, Ana datang bersama Lukas. Bayi itu terlihat sehat, meskipun sedikit rewel. Ana mendekapnya erat, seolah tidak ingin kehilangan dia lagi. Saat melihat Manuel, Ana segera menghampiri dengan air mata yang kembali memenuhi matanya. "Pak Manuel," panggilnya lembut, suaranya gemetar. Manuel menoleh perlahan, senyum kecil menghiasi wajah letihnya. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanyanya lebih kepada Lukas, meskipun matanya bertemu dengan Ana. Ana mengangguk, tetapi ia tidak mampu berkata banyak. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Anda tidak hanya menyelamatkan Lukas, Pak, Anda menyelamatkan hidup saya juga. Saya tidak tahu bagaimana cara saya membalas kebaikan Anda," ucap Ana sambil menggenggam tangan Manuel dengan erat. Manuel hanya menggeleng pelan. "Tidak ada yang perlu dibalas, Nak. Apa yang kulakukan hanyalah apa yang harus dilakukan," katanya sambil menatap bayi kecil itu yang kini tertidur di pelukan ibunya. Namun, di balik senyumnya, Manuel masih merasa terbebani. Meski ia berhasil menyelamatkan Lukas, kenangan masa lalunya tetap hadir, mengingatkan bahwa ia tidak selalu berhasil menjadi pahlawan. Manuel menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mengusir rasa bersalah itu. Tetapi Ana, seolah bisa membaca pikirannya, berkata dengan suara lembut,
"Pak, Anda adalah malaikat bagi keluarga kami. Jangan pernah meragukan hal itu." Kata-kata itu sejenak membuat Manuel terdiam. Hatinya terasa sedikit lebih ringan, meskipun luka lama itu masih ada. Tak lama kemudian, sekelompok tetangga datang, membawa makanan dan kopi panas. Mereka berkumpul di sekitar Manuel, menatapnya dengan penuh hormat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Luis, berbicara. "Manuel, selama bertahun-tahun aku mengenalmu, aku tahu kau orang baik. Tapi tadi malam, kau menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kami semua merasa beruntung memiliki seseorang seperti kau di lingkungan ini." Manuel tersenyum kecil, tetapi matanya kembali menerawang. Ia merasa aneh dengan perhatian sebesar ini. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," katanya lagi, seolah ingin meredam segala pujian yang datang. Namun, Luis menepuk bahunya dengan lembut. "Terkadang, yang sederhana itu adalah yang paling luar biasa. Tidak semua orang akan melakukannya. Manuel, kau membuat kami semua percaya pada keberanian lagi," katanya dengan tulus. Di tengah kerumunan itu, seorang wartawan dari koran lokal tiba. Ia mendengar kabar tentang Manuel dan ingin menuliskan kisahnya. Wartawan itu mendekat, membawa kamera dan buku catatan kecil. "Pak Manuel, nama saya Sarah. Saya dari California Chronicle. Apa Anda bersedia berbagi cerita tentang apa yang terjadi tadi malam?" tanyanya sopan. Namun, Manuel menggeleng. "Cerita ini bukan tentang saya. Ini tentang bayi itu, dan bagaimana kehidupan begitu rapuh namun begitu berharga," jawabnya tegas. Namun, desakan dari para tetangga membuat Manuel akhirnya setuju untuk berbicara. Dengan nada rendah dan sederhana, ia menceritakan apa yang terjadi, tetapi fokusnya bukan pada dirinya, melainkan pada pentingnya komunitas yang peduli dan saling membantu. Wartawan itu mencatat setiap kata. Matanya berkaca-kaca mendengar kisah keberanian Manuel. "Cerita Anda akan menginspirasi banyak orang, Pak. Dunia butuh mendengar ini," katanya sebelum pergi. Setelah para wartawan dan sebagian tetangga pergi, Manuel akhirnya menemukan momen sunyi untuk dirinya sendiri. Ia berjalan perlahan ke taman kecil di depan rumahnya, tempat mawar-mawar yang ia rawat dengan penuh cinta mekar sempurna. Ia memetik satu tangkai mawar merah, menggenggamnya erat seolah memegang simbol dari hidup yang ia selamatkan malam itu. Manuel memejamkan matanya, membiarkan angin pagi membelai wajahnya yang lelah. Dalam keheningan itu, ia berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada Maria, istrinya yang telah tiada. "Aku tidak bisa menyelamatkan semuanya, Maria. Tapi aku harap apa yang kulakukan tadi malam bisa menjadi penebusan kecil atas kegagalanku di masa lalu." Air matanya jatuh perlahan. Tetapi kali ini bukan air mata duka, melainkan pelepasan. Saat ia kembali ke kursinya, Lukas yang masih dalam gendongan Ana meraih tangannya, meskipun hanya dengan jemari kecilnya yang lemah. Sentuhan itu membuat Manuel tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Luka-luka di hatinya mungkin tidak sepenuhnya sembuh. Tetapi ia tahu bahwa setiap tindakan kecil untuk menyelamatkan hidup seseorang adalah langkah menuju pengampunan, untuk dirinya sendiri dan untuk masa lalunya. Di bawah cahaya matahari pagi yang hangat, Manuel menatap ke langit, seolah berbicara kepada sesuatu yang lebih besar. "Terima kasih telah memberiku kesempatan ini," gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Manuel merasa bahwa hidupnya masih memiliki tujuan. Bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai manusia yang peduli.